Aduh lupa ada tugas ini. Tapi masih bingung gimana cara bikinnya. Halo, Kamu di mana? aku di Benteng nih Siva. Ada apa? Aku mau tanyain tugas soal metode penelitian hermeneutika. Soalnya aku kurang paham sama tugas ini. Boleh ketemu nggak? Oh iya, sini aja. Oke, baik. Oke. Oh, kamu tahu nggak sih, kan kita punya tugas soal hermeneutika. Kamu udah paham belum? Aku juga belum paham. Aduh, bingung banget. Apa kita diskusiin sama Novi ya? Ide bagus nih. Yuk. Novi tuh. Iya nggak sih? Kita ke sana aja yuk. Ayo. Ih, pas banget ya kita ketemu di sini. Iya, pas banget. Hai Nov, kamu sendirian aja nih? Kalian berdua? Iya, kalian dari mana? Abis jalan-jalan. Oh, Masya Allah. Iya, aku sendiri. Aku kira tadi Siva. Boleh gabung nggak? Boleh. Oke. Aku kira tadi kalian kirain Siva. Soalnya tadi tuh Siva nelpon. Terus bilang, katanya, kan ada tugas tuh hermeneutika. Nah, terus dia tanya, katanya dia belum paham. Jadi dia mau nanya ke aku, dia mau kesini juga. Wah, pas banget tadinya kita tuh mau ketemu kamu, mau chat gitu. Apakah kita bakal diskusi bareng gitu. Terus ketemu di sini deh, kebetulan banget. Harusnya kita kerjain sama bareng-bareng sih. Nanti tunggu Siva aja. Oke. Ada Awa sama Cantika. Kalian di sini juga? Hai Siva. Siva. Iya nih. Tadi tuh kebetulan mereka lewat di sini. Terus ketemu aku. Mereka bilang katanya tuh mau bahas tugas hermeneutika. Kan pas banget, kamu juga tadi tuh nanya Iya. apa itu hermeneutika. Jadi kita bahas bareng-bareng aja. Ya, diskusi sama-sama aja. Oke, ayo. Guys, tugas hermeneutika nih apa sih? Soalnya aku kurang paham sama tugas ini. Oh, hermeneutika. Ayo, sini aku jelasin. Nah, jadi guys, pengertian hermeneutika adalah ilmu dan seni menafsirkan makna, khususnya terhadap teks, simbol, atau ucapan yang mengandung makna lebih dalam dari sekedar arti harfiah. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneun, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Awalnya, hermeneutika digunakan dalam konteks keagamaan untuk menafsirkan kitab suci. Namun, kini cakupannya meluas ke berbagai bidang seperti filsafat, sastra, sejarah, hukum, dan ilmu sosial. Dalam konteks yang lebih mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam buku Seni Memahami karya Budi Hardiman, hermeneutika merupakan ilmu tentang pemahaman yang muncul karena seringnya manusia mengalami salah paham terhadap makna yang dikomunikasikan orang lain, baik melalui kata-kata, tindakan, maupun simbol. Misalnya, dalam membaca teks kuno atau kitab suci yang ditulis ribuan tahun lalu, kita mungkin memahami kata-katanya, tetapi belum tentu mengerti makna yang dimaksud oleh penulis aslinya dalam konteks zamannya. Hermeneutika bukan hanya sekedar tafsiran, melainkan juga suatu metode ilmiah yang terus dikembangkan agar kita dapat memahami maksud sejati dari sebuah teks, bukan sekedar menafsirkan berdasarkan prasangka atau asumsi pribadi. Dalam hal ini, hermeneutika juga penting sebagai alat kritis untuk menghindari penyalahgunaan teks, terutama teks-teks suci yang bisa disalahpahami secara harfiah hingga menimbulkan fundamentalisme dan kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, hermeneutika menjadi ilmu yang wajib dikuasai, terutama oleh mereka yang menjadi teks atau terutama kitab suci
sebagai landasan berpikir dan bertindak. Ia menuntut kerendahan hati untuk menegarkan makna yang ingin disampaikan teks, bukan sekedar menegaskan asumsi pribadi pembaca. Oh gitu, Novi. Kira-kira awal mula sejarah metode hermeneutika ini apa ya? Nah, dari sejarahnya sih, dari yang aku baca itu ada 6. Yang pertama itu ada di zaman kuno, era teologis, reformasi dan modern awal, hermeneutika romantik, hermeneutika filosofis, dan yang terakhir ada hermeneutika kontemporer. Nah, yang pertama zaman kuno dulu nih atau zaman Yunani. Nah, yang dimana hermeneutika itu berasal dari kata Yunani yang berarti itu hermeneun atau menafsirkan. Nah, ini tuh dipakai untuk memahami pesan dewa atau Hermes dan kemudian teks-teks seperti filsafat. Nah, yang kedua ada era teologis atau abad pertengahan. Nah, di era teologis ini atau abad pertengahan ini digunakan untuk menafsirkan seperti kitab suci dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Nah, tokoh pentingnya itu seperti di sini ada Origenes, Agustinus, Thomas Aquinas. Nah, yang ketiga ada reformasi dan modern awal pada abad 16 sampai 18. Nah, pada abad ini fokusnya itu pada penafsiran literal dan historis Alkitab, yang dimana munculnya hermeneutika sebagai metode ilmiah. Nah, yang keempat sejarahnya itu ada hermeneutika romantik, terdapat pada abad 19, yang dimana pada abad 19 ini menurut Friedrich, hermeneutika ini sebagai sebuah seni di dalam memahami teks dan maksud pengarang. Nah, sedangkan menurut William, hermeneutika sendiri itu sebagai dasar ilmu dari humaniora. Nah, yang kelima ada hermeneutika filosofis pada abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 ini hermeneutika filosofis menurut Martin, hermeneutika filosofis ini bukan sekedar metode ya, tetapi bagian dari eksistensi manusia. Sedangkan menurut Hans-Georg Gadamer, pemahaman adalah dialog antara masa lalu dan masa kini atau fusi cakrawala. Nah, di abad terakhir ini yaitu ada abad hermeneutika kontemporer. Nah, pada sejarah hermeneutika kontemporer ini diperluas oleh tokoh seperti Paul Ricoeur dan Jurgen Habermas, digunakan dalam studi budaya, gender, hukum, dan juga kritik ideologi. Nah, hermeneutika kini tidak hanya digunakan untuk menafsirkan teks, tapi juga digunakan untuk memahami makna di dalam kehidupan manusia, budaya, dan komunikasi sosial. Sri, kemarin kan kita dapat tugas tentang metode penelitian hermeneutika. Gimana kalau kita buat bareng aja sama Jessica? Boleh. Gimana kalau aku hubungin dia aja sekarang? Bagus banget. Ayo hubungi dia sekarang. Oke, bentar ya. Bentar. Halo, Chan. Halo, ya, kenapa Sri? Kamu lagi di mana? Wah, aku lagi di Benteng nih sama teman-teman. Oh, jadi gini, aku tuh kan kita punya tugas hermeneutika ya. Aku tuh lagi bareng sama Dewi sekarang. Gimana kalau kita buat bareng-bareng aja? Bisa kan aku kesana? Wah, boleh tuh. Yuk kesini aja. Oke deh, terima kasih. Oke. Kata dia sih lagi bareng sama teman-teman yang lain diskusi tentang hermeneutika lah di Benteng Orange. Gimana kalau kita kesana juga? Ih, pas banget. Ayo bareng ke sana yuk. Ayo. Kenapa? Katanya Sri dia mau gabung, soalnya dia juga belum buat tugas metopen itu. Bagus banget. Jadi kita bisa diskusi bareng-bareng. Betul. Ya, Berhubung Sri dan Dewi adalah orang yang sangat keren. Hai guys. Hai. Diskusinya udah sampai mana nih? Nah, tadi itu kan Siva pertama kan nelfon aku, jadi tanya apa sih tuh mention ini gitu. Jadi aku udah jelasin, udah jelasin tentang pengertian hermeneutik dan sejarahnya. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut, gimana kalau kita pindah tempat aja di sini? Panas gak sih di sini? Iya, bagus juga. Ayo. Pindah aja, ayo.
di sini nggak sih? Bangkunya di sini aja. Nggak kena panas? Dan juga abangnya benar. Kalau prinsip-prinsip ini kalian udah tahu belum? Belum. Sudah, sini aku jelasin. Jadi, prinsip pertama dalam hermeneutika adalah pra-pemahaman, atau dalam istilah lain disebut juga sebagai pra-komprehensi, yang artinya saat kita membaca atau menafsirkan suatu teks, kita tidak pernah benar-benar bisa netral. Kita membawa pemahaman awal berdasarkan pengalaman hidup kita, latar belakang budaya, pendidikan, bahkan nilai-nilai agama atau keyakinan pribadi. Nah, hermeneutika tidak menolak keberadaan terhadap pemahaman awal ini. Justru ia melihatnya sebagai bagian dari proses. Namun, pemahaman itu harus terus diuji, dibuka, dan dikembangkan seiring kita berinteraksi dengan teks yang sedang kita tafsirkan. Prinsip kedua di sini adalah tentang kontekstualitas, yang berarti makna tidak berdiri sendiri. Suatu teks harus ditafsirkan berdasarkan konteksnya, seperti siapa yang membuatnya, kapan dan di mana teks itu dibuat, untuk siapa teks itu ditujukan, dan dalam kondisi sosial, politik, budaya, dan agama seperti apa. Contohnya, puisi tentang perjuangan yang ditulis saat zaman penjajahan tentu punya makna berbeda dibanding puisi tentang perjuangan yang ditulis di zaman modern pada saat ini. Maka, memahami konteks itu merupakan hal yang wajib agar tidak terjadi salah tafsir. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip yang sangat terkenal, yaitu lingkaran hermeneutika. Artinya, proses penafsiran itu tidak linear, tapi berputar dan saling terkait antara bagian dan keseluruhan teks dan makna dalam benak kita, bahkan antara pemahaman awal dan pemahaman baru. Misalnya seperti apa? Untuk memahami satu kalimat dalam novel, kita perlu tahu isi keseluruhan cerita dari novel tersebut. Tapi untuk memahami cerita secara utuh, kita harus pelan-pelan memahami bagian-bagiannya. Proses ini dilakukan berulang kali sampai pemahaman kita makin utuh. Kemudian ada prinsip keempat, yaitu dialogis. Ini berarti bahwa menafsirkan teks bukan hanya soal membaca pasif, tetapi melakukan dialog dengan teks tersebut. Nah, kita sebagai pembaca bakal bertanya, apa maksudnya, apa maknanya bagi saya sekarang? Apakah ada makna yang tersirat? Hermeneutika mendorong pembaca aktif berdialog dengan teks, dan tidak hanya menerima secara mentah. Dari dialog ini, kita dapat menggali makna terdalam yang mungkin tidak langsung terlihat. Kemudian prinsip kelima adalah pluralitas atau pluralitas makna, yaitu pengakuan bahwa satu teks bisa punya banyak makna. Artinya satu puisi, satu pernyataan, atau bahkan satu ayat bisa ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Hermeneutika tidak membatasi makna hanya pada satu tafsir yang absolut. Justru, ia membuka ruang untuk perbedaan pandangan ini, selama dilakukan dengan metode yang benar dan tidak menyimpang dari logika ataupun konteks yang sah. Prinsip terakhir dari hermeneutika atau prinsip keenam adalah kesadaran historis. Hermeneutika menyadari bahwa kita hidup di zaman dan budaya yang berbeda dengan pencipta teks. Maka, saat menafsirkan teks dari masa lalu, kita perlu memahami zamannya terlebih dahulu. Namun, pada saat yang sama, kita juga menyadari bahwa makna teks bisa hidup dan berubah sesuai zamannya. Contohnya, yaitu pesan moral dari kisah lama bisa tetap relevan, tapi cara kita menafsirkannya bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan tantangan baru. Oh gitu sih. Nah, tadi kan udah dibahas juga terkait pengertian, sejarah, sama prinsip-prinsipnya. Terus langkah-langkah dari penelitian hermeneutika sendiri apa?
Kalau dari aku sih kemarin pernah baca ya langkah-langkah penelitian untuk hermeneutika ini, kayak langkah-langkahnya yang pertama yaitu pastinya kita harus memahami dulu latar belakang konteks dari data yang akan dianalisis. Yang kedua, pastinya peneliti itu harus menganalisis teks dengan cermat, memperhatikan detail dan nuansa yang mungkin akan tersembunyi di dalamnya. Yang ketiga, data yang dianalisis harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan yang namanya konteks sosial, budaya, dan historis yang lebih besar. Yang keempat, setelah dianalisis, peneliti harusnya menyusun pemahaman baru yang merupakan hasil dari proses interpretasi yang mendalam. Yang kelima, peneliti dapat menggali berbagai lapisan makna yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Yang keenam, proses yang terakhir ini memang sangat bergantung pada interaksi dinamis antara peneliti dan juga data yang akan dianalisis. Oh, jadi gitu. Iya teman-teman. Nah, jadi kan metode hermeneutika ini kan pengambilan datanya menggunakan hasil wawancara. Nah, jadi kita harus wawancara siapa? Nah, pas banget nih, kita kan lagi ada di benteng nih. Gimana kalau kita wawancarai salah satu penjaga yang ada di benteng ini? Ide bagus gak sih? Boleh juga sih. Ayo, Sekarang aja. Iya, masa besok-besok kelamaan. iya benar. Ayo. Oke, terima kasih buat kakak yang udah meluangkan waktu untuk diwawancara. Perkenalkan dulu saya Sri. Yang ini teman saya Dewi. Mungkin kakak bisa perkenalan dulu. Kakak namanya siapa? Saya Zandri Aldrin. Ini teman saya Teguh Tidore, artis besar Maluku Utara. Gue mau bicara? Enggak. Oke, jadi wawancara kami seputar Benteng Orange saja sih. Jadi yang setahu kakak aja. Kita langsung ke pertanyaannya. Apa yang kakak ketahui tentang asal-usul dari Benteng Orange ini sendiri? Tapi yang kita tahu ini dulu sebelum benteng Orange, sebelum benteng Belanda, ini benteng Portugis, namanya benteng Melayu. Benteng Melayu setelah Belanda masuk ke sini, bentengnya didirikan di atas puing-puing benteng Melayu itu, terus dinamakan benteng Orange. Nah, terus ini jadi ibu kota Hindia Belanda, ya jadi ibu kota Hindia Belanda sebelum kemudian pindah ke Jakarta. Itu mungkin. Saya juga baru tahu. Iya, jadi itu sebelum Belanda ini Portugis bentengnya. Ternyata sempat jadi. Iya, ini apa rumah gubernur jenderal itu yang di depan ini sekarang jadi museum rempah. Nah, ya, jadi dulu rempah-rempah kan ternyata tuh bandar pelabuhan kan, pelabuhan buat cengkeh. Jadi cengkeh-cengkeh yang didatangkan itu semuanya dikumpulkan di ruangan yang gedung memanjang yang di depan samping kanan ini. Nah itu gedung cengkehnya di situ, di sini rumah gubernurnya. Jadi seberharga itu cengkeh di zaman itu ditaruhnya tepat di samping rumah gubernur. Terus menurut kakak peran Benteng Orange untuk zaman sekarang atau untuk generasi muda kayak Tahun 10 sampai 15 kalau tidak salah, tahun 2015 itu sebelumnya kan benteng ini ditempati sama TNI dan polisi. Betul. Di tahun 2010 atau 2015 benteng ini coba direvitalisasi, terus tentara dengan polisi dipindahkan keluar benteng
bentengnya diupayakan untuk dikembalikan seperti bentuk awal, seperti bentuk awalnya. Nah, setelah bentuk awalnya jadi, terus ini jadi monumen di tahun 2016-an itu jadinya jadi monumen. Nah, kemudian pemerintah kota Ternate waktu itu ada nomenklatur aktivasi ruang publik. Nah, Benteng Orange kan sudah jadi ruang publik. Jadi bagaimana cara mengaktifkannya? Itu Pak Rizal Marsali, sekarang Sekda. Waktu itu masih Perkin. Jadi beliau mengajak untuk teman-teman yang di luar, ayo kita berkegiatan dalam benteng. Nah, waktu itu terus akhirnya dibentuk jaringan komunitas Ternate di Jarkot. Jadi kayaknya masih SD mungkin. Yang mana tahun 2017. 2017 itu dibentuk Jarkot, mulai diaktifin, dibikin peta jalan setiap tahun apa aja aktivitas komunitas gitu setiap tahunnya sampai dengan 2017 sampai 2021. Di tahun 2021-nya Pak Wali yang Pak Tauhid yang sekarang dia keluarkan SK pemanfaatan Benteng Orange untuk arena kreatif berbasis komunitas. Nah, jadi setelah ada SK itu, artinya peruntukan Benteng Orange, pemanfaatannya, kalau pertanyaannya, manfaatannya ya berarti dikhususkan untuk kreatif hub, gitu. arena kreativitas, betul, kreativitas masyarakat, anak muda dan masyarakat Kota Ternate. Nah, dari 2021 terus proses mapping, proses aktivasi, terus proses mapping area untuk penggunaan pemanfaatannya itu sekarang lebih digodok bagaimana untuk memanfaatkan Benteng Orange supaya dia bisa jadi sumbangsi ekonomi secara real. Terus makna Benteng Orange untuk apa? Makna Iya, makna. kalau saya sih benteng ya peninggalan sejarah, peninggalan sejarah. Kalau misalkan dulu ya fungsinya sebagai bagian dari historis sejarah gitu. Tapi kalau kemudian dialihkan, ya tadi abang Janji bilang bahwa akhirnya benteng menjadi sebuah medium sebagai bentuk kapitalisasi terhadap perkembangan zaman. Dan dulu fungsinya bagian dari historis, sekarang sudah dialihfungsikan sebagai bagian dari ruang-ruang kolaborasi atau ruang-ruang pemanfaatan ruang. Itu sih menurutnya bisa dipakai sama anak-anak muda zaman sekarang, bisa termasuk lintas generasi, kita dan adik-adik juga bisa tahu bahwa alih fungsinya bisa bermanfaat untuk keberlangsungan. Untuk misalkan cerita rakyat gitu, kakak pernah dengar di masyarakat sekitar tentang Cerita rakyat ya, atau cerita rakyat atau mitos yang hantu-hantu. Banyak. Yang paling sering kita ceritakan. Apa ya? Belum dipersempit gitu, ini mitos tentang apa gitu. Soalnya kalau misalkan mitos itu kan berarti cerita masa lampau ya, tentang legenda atau mungkin terada gitu. Ya, orang tahu Benteng Orange, sejarah tertuanya itu ini memang fungsinya sudah sebagai benteng gitu, sudah memang dari dulu arena itu arena untuk orang banyak, untuk arena tempat orang berhimpun, dan akhirnya di sepanjang sejarah tadi kan berbagai macam aktivitas kan, mulai dari aktivitas militer, aktivitas masyarakat, dan sekarang jadi aktivitas komunitas. Kalau buat kita dia pernah bergeser secara fungsi majelisnya itu gitu, ini tempat orang berhimpun. Nah, tapi kecuali kalau misalkan mitos-mitos yang lain, mitos tentang hantu-hantu ini sering kalian dengar. Itu sih mungkin. Tahu itu kata-kata Sama terus belum Terus makanya kalau kan di bagian ini kan ada yang gerbangnya atau loncengnya itu emang ada suatu simbolnya di kayak sejarahnya. Kenapa khususnya dari simbol-simbol? Kalau itu kayaknya lebih enak mungkin yang berkompeten langsung yang cerita, soalnya dia bakal masuk ke periode tertentu kan di dalam sejarah. Ya orang berani masuk ke situ, takutnya itu dijadikan referensi sejarah,
tapi kalau mungkin yang kita tahu mungkin tentang bel yang di atas itu. Kalau yang di Belanda itu gimana? Sejauh yang kakak tahu saja. Ya, bel di atas itu, jadi itu ada kaitannya sama gereja batu, teman-teman tahu. Ada gereja Portugis itu, gereja pertama di Indonesia Timur mungkin. Tapi ini kayaknya harus dicek lagi deh sejarahnya. Eh, jadi waktu Portugis datang kemarin, terus mereka bangun beberapa gereja, termasuk gereja yang itu, gereja gereja batu itu. Nah, belnya itu tuh dulu di situ, bel tuanya itu tuh tempatnya di situ. Nah, sampai kemudian replikanya yang ditaruh di sini. Jadi memang pusatnya di situ. Dan apa namanya launchingnya itu sebuah gereja awalnya atau gimana? Gereja batu yang itu memang sampai sekarang masih gereja. Oh, Eh, kalau gereja ayam tuh, iya tahu. nah dari gereja ayam itu kan ada jalan masuk ke laut kan, Iya. masuk ke laut sebelah kanan tuh ada gereja. Itu dulu kan, kalau dulu tuh kan apa, waktu zaman pemerintahan Belanda itu kan cara di memecah belah kan mereka bagi-bagi area ini kan, area tertentu itu sesuai sama apa kultur kayak gitu. Dan misalkan samping kanan benteng ini itu area pecinan, jadi buat orang-orang Cina di situ. Nah, dibangun juga kelentengnya tuh di tengah-tengah situ, ada kelenteng di bagian dalam. Nah, sampingnya lagi kampung Arab, sampingnya lagi itu kampung Sarani, itu itu semua gereja-gereja terkumpulnya di situ. Kesananya kampung Makassar, orang Makassar. Iya, gitu. Terus apa namanya? Kalau di Benteng sini ada nggak tidak kayak setiap tahun atau setiap periode apapun itu yang kegiatan adat yang paling sering dilakukan? Kalau Kalau selain ini kegiatan kreativitas. ya, kalau yang reguler kayaknya belum ada, kayaknya mungkin kegiatan-kegiatan yang diaktifkan sama komunitas gitu, tapi bukan yang reguler setiap tahun. Kadang-kadang tuh tergantung apa yang dari teman-teman resahkan itu mereka bikin. Nah, kalau teman-teman nanti ke depan sana itu ada sekretariat Nomad, North Molucas Art Movement. Nah, mereka tuh aktif sama musik-musik apa, tradisional, terus tarian-tarian. Nah, biasanya mereka juga bikin kegiatan-kegiatan kayak yang narasi tentang tradisi atau nilai-nilai lokal. Nah, di depan sana ada Timur Jauh, mereka sama juga kayak gitu. Mereka ajarin musik-musik tradisional, mereka juga ajarkan tarian, menari. Nah, jadi kalau bicara yang regulernya tadi yang setiap tahun dilaksanakan di periode yang sama, itu kayaknya untuk khusus acara adat itu eh, Sebulan jarang tidak pernah. kalau tadi kan pertanyaannya reguler ya, kalau Iya, reguler di setiap tahun itu setiap tuh tahun. ya, kalau setiap tahun misalkan kayak contoh festival musik tradisional satu, terus festival musik tradisional dua, festival tiga, karena kayak gitu tuh terada biasanya dibikin itu betul-betul jadi kegiatan komunitas yang setiap tahunnya itu dia berubah nama nama acara, tapi isunya sama. Mungkin masuk ke apa namanya pendapat pribadi dari kakak ya soal benteng ini maknanya itu lebih ke simbol penjajahan atau simbol perjuangan dan kebanggaan sih benteng ini Coba gitu ya. kakak Berdua-duanya, iya, keduanya. bisa lebih sebagai simbol penjajahan kah atau justru simbol kebanggaan dan perjuangan. Kalau sejauh yang saya amati atau saya bukan sama kayak Bang Janji, bukan orang sejarah, itu bukan sejarawan, kita hanya anak-anak komunitas yang kebetulan juga bergiat di Benteng. Kalau dalam pengamatan saya mungkin itu Benteng itu merupakan bagian dari simbol perlawanan, bagian dari simbol perjuangan juga. Meskipun di dalam simbol perjuangan dan simbol pergerakan itu juga ada bagian dari pemberontakan juga di dalam. Terlepas dari itu sebenarnya dia mengingat memori kita aja bahwa sebenarnya dengan adanya benteng orange sebenarnya ada sesuatu peristiwa terjadi di masa lalu gitu. Nah, peristiwa terjadi di masa lalu itu mungkin ada ahlinya sejarah yang bisa menjelaskan. Tapi dalam pandangan saya mungkin dia punya simbol tadi, dia punya simbol perjuangan dan simbol pemberontakan juga. Jadi dua-duanya main. Ya.
ya sama sih kurang lebih gitu. Jadi eh, kita pikir kan di setiap sejarah itu kan ada kearifan yang orang petik gitu, tergantung perspektifnya orang mau melihat dari sisi yang mana. Memang secara bukti ini memang difungsikan sebagai apa ya, sebagai wujud kalau orang dijajah gitu zaman dulu. Tapi eh, ini juga bisa disebutkan sebagai bentuk perlawanan masyarakat sampai akhirnya ini sekarang jadi orang punya udah diaktifkan oleh teman-teman komunitas, karena ya apa ya, bisa dibilang akhirnya orang berhasil mengusir gitu kan, mengusir penjajah yang juga ada di tempat ini, tergantung dari perspektif mana orang melihat. Tapi kalau kita mau coba lihat lebih jauh dari setiap bagian sejarah itu ada kearifan yang dipetik. Sekarang pertanyaannya orang akan seperti apa gitu kan, memanfaatkannya, akan membiarkan benteng ini seperti monumen gitu yang sama sekali terhadap aktivitas, terhadap pemanfaatannya, atau justru pemanfaatan ini untuk apa ya, bermanfaatan yang lebih luas gitu. Benteng Orange ini ada di tengah kota Ternate gitu. Dia terpusat ruang terbuka yang bisa jadi aktivitas ruang aktivitas masyarakat kota Ternate. Nah, kalau kita melihat dalam konteks itu, kita sebenarnya bersyukur benteng ini akhirnya diangkat jadi cagar budaya nasional gitu, cagar budaya nasional kelas A ya. Kelas A artinya dari kementerian sampai kota, dari negara, pemerintah pusat sampai dengan kota, mereka memantau gitu, memantau apa yang terjadi di benteng Orange ini. Terus eh, jadi satu kebanggaan. Nah, pertanyaannya mau kayak bagaimana orang menjaga benteng ini, orang merespon, orang memelihara sejarah yang di dalam sini, supaya nanti ada lagi yang kayak adik-adik begini, terus kemudian orang bertanya bagaimana, karena semua bisa tahu gitu. Ya mungkin cara orang memanfaatkan itu kan banyak hal, karena perlu juga harus menunggu nanti pemerintah suruh apa baru teman-teman bikinnya. Jadi kalau ada ini datanya mungkin keliling-keliling itu kan sebagian besar itu aktivitas yang organik itu dari teman-teman komunitas. Itu sebenarnya yang orang harapkan ke depannya, dan yang orang itu benar-benar jadi arena kreatif yang mau dimanfaatkan oleh oleh siapapun gitu untuk kenyamanan warga. Mungkin tadi Pak udah menyinggung soal perjalanan terakhir mungkin dari kakak ya. Kalau dari kakak tadi tuh udah sebutkan kayak harapan tentang pembangunan ataupun keberlanjutan dari benteng ini, mungkin dari kakak gimana harapannya? Untuk benteng? Iya, untuk benteng ke depannya. Mungkin tadi sama juga, tapi kalau kalau saya sih Jeff, benteng yang hanya menjadi memori kolektif masyarakat, tapi dia juga bagian dari memori masa depan. Jadi bisa menjadi keberlanjutan. Paling 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 harapan yang paling menunjang sebenarnya, dia bisa menjadi apa ya, living museum begitu, museum yang hidup. Jadi bisa jadi museum hidup. Semua aktivasi anak muda bisa menjadi sebuah pergerakan, entah itu dari sisi kebudayaan atau dari sisi ekonomi, itu bisa menjadi semacam keberlanjutan gitu, semacam keberlanjutan. Jadi harapan saya yang paling terbesar, benteng bisa menghidupkan, jadi bisa menghidupkan tadi secara ekonomi dan secara kebudayaan. Bisa jelaskan sedikit tentang komunitasnya, karena kan ada beberapa teman-teman juga yang baru dengan ada komunitas. Oh, kalau di dalam sini? Iya. Oh, di dalam benteng Orange ini banyak. Jadi kan ini kan dibagi ya, ada beberapa blok gitu. Kalau yang di blok ini ada musik corner, terus ini Ternate Creative Space, ini terus ada kampung Inggris juga, mereka punya jadwal belajar bahasa Inggris di sebelah ini. Terus kalau di sana ada Nomad, terus Lukas Art Movement itu. Terus di sampingnya itu arena pameran sketsa grafis, lukis. Itu ada apa, kampung warna, tapi sekarang namanya bukan kampung warna lagi. Saya lupa namanya. Apa namanya? Magazine. Ya, namanya ada magazine. Terus sampingnya ada Timur Jauh, ada lembaga seni begitu. Itu tergabung juga di situ. Nah, untuk sekretariat yang bersama itu kan
tempat-tempat itu mungkin ya. Terus di sana ada teman-teman Genpi juga gitu. Nah, tapi untuk aktivitas komunikasinya itu terbatas di situ karena ruang-ruang yang ada itu tuh jadi pintu masuk buat teman-teman komunitas di luar bisa masuk saling terkoneksi gitu. Kayak misalkan di samping walaupun sekretariat studio ini dipakai sama corner, tapi teman-teman kaum kolektif, teman-teman Rocktober juga tergabung di situ. Di sini juga selain ada cafe space, teman-teman Rindang juga, teman-teman mahasiswa juga kalau aktivitas kegiatan tuh di sini. Jadi memang kalau sejauh ini mungkin walaupun masih organik Benteng Orange dia sanggup jadi hub gitu untuk kasih connect ya banyak komunitas masuk ke dalam. Kayaknya mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Sebenarnya ini kita selama ada ke Benteng. Kebetulan ini hari ini datang ke sini Bruna terus ya, iya. Terima kasih buat kakak-kakak rasa emosinya waktunya. Semoga Benteng ini bisa dilestarikan untuk terutama untuk generasi muda. Amin. Udah ya? Dalam menafsirkan makna historis dan kultural Benteng Orange, pendekatan hermeneutika digunakan untuk memahami tidak hanya fakta-fakta historis yang tersurat, tetapi juga makna-makna yang tersirat dalam narasi para pelaku komunitas yang berkegiatan di dalam benteng. Hermeneutika ini sebagai metode interpretasi memungkinkan peneliti menggali relasi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, selanjutnya warisan penjajahan dan perlawanan. Wawancara menunjukkan bahwa Benteng Orange tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme di Ternate. Pemahaman awal terhadap benteng ini berangkat dari kesadaran akan lapisan sejarahnya, dimulai dari benteng Melayu peninggalan Portugis hingga kemudian didirikan kembali oleh Belanda dan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda sebelum dipindah ke Batavia. Dalam kacamata hermeneutika, benteng ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol historis dari pengulakan kekuasaan dan dominasi kolonial. Namun, para informan dalam wawancara tidak hanya melihat benteng sebagai simbol penjajahan, melainkan juga sebagai saksi perjuangan dan perlawanan masyarakat lokal. Disinilah terjadi fungsi horizon, ketika pemahaman masa kini berusaha menyatukan makna historis dengan tafsir baru yang lebih progresif dan reflektif. Selanjutnya, transformasi ruang menjadi arena publik dan kreatif. Secara hermeneutik, tafsir terhadap makna benteng tidak berhenti pada aspek historis. Pemanfaatan benteng sejak 2010 hingga kini menunjukkan adanya penggeseran horizon makna dari tempat militer. Benteng berubah menjadi ruang publik dan arena kreativitas yang dimanfaatkan oleh berbagai komunitas. Informan menyebutkan bahwa sejak adanya SK Wali Kota tahun 2021, Benteng Orange resmi dijadikan area kreatif berbasis komunitas. Proses ini mencerminkan reinterpretasi simbolik. Benteng yang dulu menandai dominasi kini dimaknai ulang menjadi simbol kebebasan berekspresi, penguatan identitas lokal, dan ruang kolaborasi lintas generasi. Interpretasi ini selaras dengan gagasan Gadamer tentang pentingnya pengalaman dan konteks ini dalam proses pemaknaan.